Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Munzili Hasan, kelas PAI 4D dengan NIM 2310121115. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul proposal sementara saya dalam bentuk penelitian, yakni peningkatan keaktifan belajar siswa di MTS Al Khairat Kiai Mojo, materi pembelajaran fikih. Latar belakang masalah yakni di kelas tersebut banyak siswa yang kurang pemahaman terhadap materi fikih, sehingga pembelajaran kurang efektif dan kurang maksimal dalam pembelajaran fikih yang diajarkan oleh para guru. Terus untuk data pendukungnya terdapat 10 orang siswa yang kurang maksimal dalam pembelajaran fikih, sehingga itu yang menjadi sebab pembelajaran fikih itu kurang maksimal dan kurang efektif. Untuk memecahkan masalah tersebut, guru fikih harus bisa memberikan pendekatan kepada murid sehingga pembelajaran itu lebih maksimal, lebih efektif, dan lebih efisien, sehingga murid-murid dalam kelas atau peserta didik dalam kelas bisa memahami pembelajaran fikih lebih mendalam dan lebih baik lagi. Sehingga ketika guru mengajarkan dalam kelas, murid bisa lebih cepat paham dan murid juga lebih cepat mengerti dengan cara baik terhadap materi fikih. Guru juga harus mempunyai pendekatan kepada peserta didik dalam bentuk pendekatan teori pedagogik ataupun pendekatan yang dalam bentuk psikolog untuk bisa memahami keadaan dan apa sebab masalah dengan karakteristik peserta didik tersebut. Untuk solusinya itu guru harus bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam bentuk video, animasi, atau visual, bisa dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk ceramah ataupun dalam bentuk audio visual, menggabungkan antara keduanya. Jadi kita buat suatu video yang menggambarkan tentang penjelasan materi fikih. Semestinya fikih salat, fikih ibadah diajarkan kepada peserta didik, kepada murid, sehingga murid itu bisa mengerti akan penjelasan-penjelasan dari guru tersebut. Tujuannya untuk bisa membentuk seorang peserta didik mempunyai karakteristik yang baik, sehingga ketika dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa lebih mendalami tentang pembelajaran fikih tersebut dari apa yang sudah diajarkan oleh para guru atau para mursyid yang mengajar di MTS tersebut. Yang kedua, tujuannya itu agar siswa bisa lebih cepat paham apa yang diajarkan oleh murid, apa yang diajarkan oleh seorang guru kepada para peserta didik, sehingga peserta didik tersebut bisa mengajarkan kepada orang lain bahwa ini yang didapati olehnya ketika di MTS tersebut, ketika di apa yang telah disampaikan oleh seorang guru. Manfaatnya itu adalah kita bisa memberikan
pemahaman kepada peserta didik dengan lebih baik, sehingga kita bisa memaksimalkan, mengefektifkan dan mengefisienkan pembelajaran fikih kepada peserta didik itu dengan lebih baik dan bisa maksimal. Ketika sudah maksimal, efektif dan efisien, maka terjadilah dan terbentuklah peserta didik yang bisa memahami tentang fikih ibadah atau fikih yang berkaitan dengan tata cara sholat ya. Nah, sehingga ketika guru bisa memberikan manfaatnya tentang materi fikih tersebut, maka murid itu akan bisa lebih paham, lebih mengerti bahwa ini yang dimaksudkan oleh seorang guru ketika mengajar di dalam kelas tentang pembelajaran fikih, baik itu dalam bentuk audiovisual, visual ataupun kinestetik yang berkaitan dengan peserta didik. Manfaatnya itu banyak. Juga guru harus punya pendekatan yang sehingga bisa pembelajaran fikih tersebut dia lebih mendalami serta lebih baik dicerna oleh seorang peserta didik dalam bentuk kita membahasakan dalam bentuk bahasa yang baik dan benar, yang bahasa Indonesianya tidak banyak dipikirkan oleh murid apakah yang dimaksud dengan fikih ibadah, apakah yang dimaksud dengan fikih-fikih muamalah lainnya. Ya, itulah untuk beberapa manfaat yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.